Salam sehat dan tekun belajar. Berdoalah menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Masih ingatkah kalian animasi tersebut? Ya, itu adalah sebuah atom. Kita masih melanjutkan kompetensi dasar Rabu lalu, yaitu menghubungkan konsep partikel materi, struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak penggunaannya terhadap kesehatan manusia. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan terbentuknya ion, yang kedua, menganalisis pentingnya fungsi ion dalam tubuh manusia, yang ketiga, menjelaskan proses pembentukan ikatan kovalen. Nah, bagaimana menentukan muatan ion? Nah, ion itu sendiri adalah atom yang bermuatan, positif atau negatif. Ada dua macam, ada yang disebut kation, adalah ion yang bermuatan positif bila atom netral kehilangan satu atau lebih elektron, maka menjadi kation. Contohnya Na atau natrium ya, punya 11 proton dan 11 elektron. Ini yang disebut netral. Nah, kemudian saat natrium melepaskan satu elektron, maka dia menjadi Na+ dengan 11 proton dan 10 elektron. Yang kedua, anion adalah ion yang bermuatan negatif. Bila atom netral menerima satu atau lebih elektron, maka menjadi anion. Contohnya adalah Cl, klor dengan 17 proton dan 17 elektron. Saat dia menerima satu elektron, maka dia menjadi Cl-. Ya. Nah, mudahnya mungkin kalian mudah mengingatnya saat melepaskan, memberikan ya, memberi itu adalah perbuatan yang positif. Sedangkan menerima itu negatif. Ya. Peranan elektron dalam pembentukan ion. Proton terletak di dalam inti atom, sehingga proton sulit keluar dari inti atom. Untuk mengeluarkan proton diperlukan energi yang sangat besar. Sedangkan elektron dapat meninggalkan atom. Di samping itu, suatu atom juga dapat menerima elektron. Pada dasarnya, elektron dapat berpindah tempat. Nah, perhatikan animasi yang awal Ibu berikan tadi ya. Yang bergerak terus itulah elektron. Maka dia mudah untuk lepas ya, dari atom. Bagaimana atom dapat melepas atau menerima elektron? Dasarnya adalah konfigurasi elektron atau susunan elektron pada kulit-kulit atom. A. Atom memiliki kulit-kulit K, L, M, N, dan seterusnya ya, sesuai dengan abjad. B. Jumlah maksimum yang mengisi tiap kulit atom dirumuskan dengan 2n⁻². N adalah nomor kulit atom. Nah, K itu nomor 1, L nomor 2, M nomor 3, N nomor 4, dan seterusnya. Ya. C. Isilah penuh setiap kulit mulai dari K, kemudian hitung jumlah elektron tersisanya. Baiklah, tabel jumlah elektron di setiap kulit dicontohkan. Ya. Nomor kulit 1 disebut kulit K, jumlah elektron maksimumnya adalah 2. Itu berasal dari 2 dikali 1 pangkat 2. Ya, hasilnya 2. Lalu nomor kulit 2 yang disebut kulit L, 8. Berasal dari 2 dikali 2 pangkat 2. Jelas ya? Nah, dan seterusnya seperti itu. Nomor kulit 3, 18, nomor kulit 4, 32, dan seterusnya. Ya, sesuai dengan urutan nomor untuk N. Contoh, Na bernomor atom 11 dalam keadaan netral memiliki konfigurasi elektron sebagai berikut. Kulit K itu kulit pertama ya sama dengan 2. Kulit L itu kulit kedua sama dengan 8. Ini berasal dari 2 dikali 2 pangkat 2.
Sedangkan di kulit M yang ketiga itu adalah 1. Berasal dari mana? 2 ditambah 8 itu 10. Ya. Nah, 11 tadi adalah nomor atomnya. Jadi 11 dikurangi 10 adalah 1. Nah, sisanya tadi 1 masuk di kulit terakhir, M. Ya. Nah, jadi konfigurasi atom natrium adalah 281. Nah, karena kulit terakhir nilainya 1 kurang dari 4, maka akan dilepaskan. Ya. Jika nilai kulit terakhirnya itu lebih dari 4 tapi kurang dari 8, itu akan menerima. Nah, karena di sini Na itu melepaskan 1 elektron, maka sekarang dia menjadi Na+ yang disebut sebagai kation. Cl bernomor atom 17 dalam keadaan netral memiliki konfigurasi elektron sebagai berikut. Di kulit K sama dengan 2, kulit L sama dengan 8, kulit M yang terakhir sama dengan 7. Itu didapat dari nomor atomnya tadi 17 ya, dikurangi 2, dikurangi 8, maka sisanya 7. Diletakkanlah pada kulit terakhir yaitu kulit M. Maka konfigurasi atom klor sama dengan 287. Nah, karena di kulit terakhir nilainya 7, untuk menggenapkannya, klor lebih baik menerima 1 elektron. Nah, karena dia menerima, maka bersifat negatif, menjadi Cl- yang kemudian disebut sebagai anion. Nah, lalu bagaimana molekul dapat terbentuk? Nah, seperti animasi itu, ya. Atom Na itu akan melepaskan 1 elektron. Tadi ya, dari hasil konfigurasi elektronnya. Nah, maka 1 elektron tadi akan diterima oleh Cl. Ya, yang tadi Cl menerima 1 elektron. Nah, karena dia menerima disebut anion, ya. Nah, Na melepaskan 1 elektron dan diterima oleh Cl, maka terbentuklah molekul NaCl. Ya, jadi Na+ ditambah Cl- sama dengan NaCl yang dalam kehidupan sehari-hari kita sebut sebagai garam. Nah, akhirnya mereka dapat bergabung. Contoh berikutnya adalah atom indium, memiliki 49 elektron. Nah, bagaimana konfigurasi elektronnya? Di kulit K 2, kemudian kulit L yang kedua adalah 8, kulit ketiga adalah 18 ya, diambil dari 2 dikali 3 pangkat 2. Lalu kemudian kulit N 18, kenapa 18? 49 dikurangi 2 dikurangi 8 dikurangi 18 itu nilainya tidak sampai 32 ya. Maka N itu nilainya adalah nilai kulit atom sebelumnya ya yang di kulit M, maka ditulislah 18. Nah, sisa dari 49 dikurangi 2 dikurangi 8 dikurangi 18 dikurangi 18 adalah 3. Nah, itu diletakkan di kulit terakhir yaitu kulit yang kelima atau O. Sehingga indium itu akan melepaskan 3 elektron karena nilainya kurang dari 4 ya. Nah, maka indium disebut sebagai kation. Disimbolkan dengan In3+. Lalu berikutnya contohnya adalah atom kalium, memiliki nomor atom 19. Maka konfigurasi elektronnya adalah 2881, bukan 289. Karena 9 sudah lebih dari 8. Ya. Nah, karena kulit atom terluar tidak boleh lebih dari 8 elektron, sehingga 1 elektron terakhir harus dipindahkan ke kulit keempat.
Nah, ini kalau penjelasan yang tadi kalian kurang kurang paham ya. Maka kalium itu merupakan kation yang disimbolkan dengan K+, karena tadi melepaskan satu elektron ya. Ada dua macam ion ya. Ada ion monoatom yang mengandung hanya satu atom. Contohnya Na+, Cl-, Ca2+, O2-, Al3+, N3-. Dan ada ion poliatom yang tersusun oleh lebih dari satu atom. Contohnya OH, ada atom oksigen dan hidrogen ya. Kemudian Cn, NH4, NO3. Ya. Nah, bagaimana terbentuknya NaCl tadi ya sudah Ibu jelaskan dan animasinya sudah ada. Nah, ini disebut sebagai senyawa ionik karena tadi terdiri atas kation Na dan anion Cl. Ya. Senyawa ionik tersusun oleh gabungan kation dan anion. Nah, rumusnya selalu sama dengan rumus empirisnya. Kemudian jumlah dari muatan pada kation dan anion setiap unit rumus harus sama dengan 0. Tadi ya, Na plus ditambah Cl min. Plus dan min itu hasilnya 0. Kita lanjutkan ke nomenklatur kimia. Senyawa ion. Sering logam ditambah non-logam. Jika anionnya adalah non-logam, maka nama pada unsurnya ditambah kata ida. Contohnya BaCl2 namanya adalah barium klorida. Lalu K2O namanya adalah potasium oksida. Nah, perhatikanlah ada kata ida di akhirnya ya. MgOH2 adalah magnesium hidroksida. Senyawa ion transisi logam menunjukkan muatan pada logam dengan bilangan Romawi. Contohnya FeCl2 itu berasal dari 2 atom klor ya, min 2, maka Fe plus 2. Dan disebutnya dengan nama besi 2 klorida. Lalu FeCl3. Ini ada 3 klor, berarti negatif 3, maka Fe-nya plus 3. Itu kan sama dengan 0 ya. Maka dia bisa membentuk besi 3 klorida. Lalu kemudian Cr2S3. Ada 3 S sulfur ya, min 2, jadi nilai muatannya min 6. Maka Cr3+ ya. Itu artinya penamaannya nanti diambil dari 6 dibagi 2. Ya, maka hasilnya adalah kromium 3 sulfida. Baiklah, selesai sudah materi kita hari ini. Kerjakanlah tugas dengan baik dan tepat waktu. Nah, kalian cari tahu tentang ion-ion pada 5 minuman penyegar dan buatlah dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, silakan kalian cari 5 nama minuman penyegar, lalu kemudian kalian lihat pada komposisi kemasan. Nah, masukkan mana ion positif, mana ion negatifnya. Lalu manfaat dari ion itu apa? Nah, kation atau anion dalam minuman penyegar itu dapat lebih dari 1. Maka silahkan kalian tuliskan seluruhnya. Terima kasih atas ketekunan kalian. Berdoalah setelah belajar hari ini.